Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tutor mata kuliah basis data STSI 4105. Saya Viali Della Rosati Tahelu dengan NIM 0532535259 akan mempresentasikan tugas 3 dari mata kuliah basis data STSI. Jadi selamat malam tutor, saya akan merevisi tugas 3 saya. Pertama-tama langsung saya buka. Sebentar, kita coba sampai benar-benar hidup Apache MySQL-nya, baru saya langsung membuka localhost saya seperti biasa. Ini tugas 3 ini melanjutkan dari tugas 2 sebelumnya. Ini kita hidupkan dulu InnoDB-nya, kita pastikan. Langsung saja mulai ke transaksi 1. Sebentar, transaksi 1. Oke. Ini saya akan copy saja langsung. Bentar, coba kita mulai dari bikin ya. Start transaction, insert to pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, terus nilainya 16 Neizar Solo. Kita ini yang sudah saya kerjakan aja, select from pasien. Oke. Nah, ini transaksi 1 kita coba eksekusi. Nah, ini nambah Nizarnya tapi belum menggunakan commit ya. Jadi belum di database, belum fix. Commit itu fungsinya untuk ya, benar-benar mengeksekusi secara database. Nah, ini transaksi 2 kita coba menggunakan commit ya. Seperti itu. Sebentar, menggunakan bikin start transaction, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, value-nya 16 Neizar Solo, L select from pasien. Oke, N. Oke, kita coba eksekusi ya. Ini lupa tadi kita tambahkan commit ya, kita tambahkan commit. Commit itu tujuannya untuk ya menyetujui eksekusi langsung ke database ya. Jadi komitmen benar dilaksanakan. Nah, ini nambah Nizar dan di pasiennya juga bertambah ya. Kalau sebelumnya kan belum menggunakan commit itu dia nggak menyimpan di database. Sekarang kita lanjut ke transaksi 3. Transaksi 3. Bentar, ini kan transaksi 3 kita mulai sebentar. To begin start transaction, update pasien, set nama pasien Iskandar ya. Dimana ID pasiennya itu 16, commit, select from pasien N. Oke, kita pakai metode rollback ya, dikembalikan lagi. Izin, coba kita eksekusi. Nah, Nizar yang tadi itu, nah dengan perintah rollback itu dia nggak jadi ya dieksekusi karena yang menggunakan perintah rollback tadi. Seperti itu. Yang harusnya berubah dia tidak jadi karena ada perintah rollback. Seperti itu. Lalu kita sebentar sambil kita cek. Kita lanjut ke transaksi 4. Kita hapus. Oke. Oke, Dea Bekasi ya. Rudi Farah. Kita save poinnya. Baik, sebentar. Izar Farah dia, oke. Eksekusi. Select from pasien, oke. Coba kita cek. Nah, secara prosedur ya, Rudi sama Farah. Bentar. Tutor tadi
ada SQL yang harus ditambahkan. Nah, ini menggunakan create table tadi untuk transaksi 4 ini. Sebentar ya. Demikian rumah sakit. Baik, sudah kita kopikan lagi perintahnya, ID pasien. Oke, kita copy paste saja karena sudah dikerjakan sebelumnya. Mohon izin. Baik. Ya. Nah, ini kita cek indeksnya ya. Indeksnya itu trigger, desainnya kita cek juga, kita pastikan. Nah, kita create relationship-nya ke ID obatnya. Baik, ID obatnya udah dicek. Kita foreign key-nya sudah di-add. Simpan halaman. Sebentar. Baik. Trigger, desain. Ini kita lakukan langkah delimiter. Dolar. Sebentar. Saya sambil ngecek bukunya dulu. Dolar. Create trigger tanggal jual after insert on transaksi obat for each row. Begin update obat set stock. Jumlah di mana ID obat kita ini buat transaksi obatnya ya, kita menggunakan delimiter. Jadi ketika ada transaksi ini jumlahnya juga nanti berkurang. Insert ya, ini transaksi jual ya. Kita sudah bikin triggernya untuk transaksi jual. Ini obatnya kita lihat ya. Sambil kita lihat. Nah, itu obatnya ya. Baik, transaksi obat, strukturnya udah benar harusnya. Lalu kita ini kan di kita tadinya obatnya stoknya ya udah 10, 20, 5 ya. Jadi dengan perintah, dengan trigger yang tadi kita buat juga transaksinya. Harusnya nanti obat akan berkurang ketika nanti transaksi kita jalankan. Pasiennya, oke, baik. Obat. Mohon izin saya sambil ngecek. Dan kita tambahkan obatnya ini A001 001 paracetamol. Baik, ini kita buat transaksinya ya. Ini 50, 3, 003, vitamin 50. Baik. Oke, pasiennya udah. Terus ya obatnya ya sesuai jumlahnya tadi. Total harga
jumlahnya 5 ya yang kita transaksikan itu jadi select obatnya dimana tadinya 1 sakit. Oke, insert into transaksi obat, ID-nya pasien, ID pasien, ID obat, jumlah total, harga ya, nilainya 10, 152 nilainya ya, apa ID-nya 10 terus 50 itu 25.000 ya harganya, baru kita transaksi. Sebentar ada kesalahan di nilainya, kita cek dulu insert itu koma udah ya, harusnya sama di pasien transaksi harusnya sudah. Jadi ini tabel-tabel yang sebelumnya sudah kita buat ya. Sebentar, prosedurnya sudah, triggernya sudah. Sekian, sambil kita tambahkan sebentar. Izin tutor, saya sambil melihat panduan. Ini ditambahkan ya, tutor refresh PHP my admin-nya, kita cek ya, aplikasi. Nah, ini cara kita mereplikasi nanti ke Ubuntu ya, server. Ini rumah sakit, nanti kita simpan dulu nanti di flash disk ya, untuk berikutnya nanti kita pindahkan ke Linux Ubuntu ya. Nah, ini yang udah kita buat sebelumnya, dari petunjuk buku juga, buku panduan bahwa kita akan buat program my.ini ya. Ya, ini ntar kita copy ya, yang servernya ini, kode servernya yang ada di localhost di Windows ke nanti buat di Ubuntu ya. Kita kopikan ya seperti ini, lalu nanti kita save. Oke, kita close. Ini kita stop dulu MySQL sama Apache-nya, nanti kita pindah ya. Oke, kita start lagi, baru kita refresh, aplikasinya sudah muncul ya MySQL-nya. Nah, ini kita tinggal tambahin akun ya, tambahin akun untuk nanti di Ubuntu-nya, nama penggunanya kita tulis aja apa namanya, Budi atau siapa gitu kan. Nah, kita pakai kata sandi,
Baik, ini saya kata sandinya sudah saya buat sebelumnya, replikasi kliennya udah, replikasi untuk di slave-nya udah, require none, oke, save. Oke, kata sandi sudah saya rubah. Untuk ini saya buat akunnya Budi ya. Nah, ini udah ada ya Budi ya, nama penggunanya ya. Nama penggunanya sudah, akunnya kita refresh lagi nih. Baru kita ekspor ya. Kita ekspor. Nah, sudah kita ekspor, kita pindahkan nanti nih ke flash disk ya. Hasil ekspornya nanti kita copy paste di OS yang berbeda ya di Ubuntu Linux. Baik, saya buka. Kita oke. Nah, ini udah kebuka Ubuntu saya. Saya buka dulu tadi filenya flash disk saya, dari flash disk. Nah, ini memang harus menggunakan flash disk ya, karena dia nggak ngebaca secara otomatis karena datanya berbeda ya. Itu kita buka Mozilla localhost-nya, kita coba jalankan. Sebentar, sebenarnya bisa harusnya ini. Localhost ya, harusnya ya udah terbuka ya tutor untuk localhost-nya. Admin, kita klik database-nya rumah sakit ya. Sebenarnya udah saya coba sebelumnya, sehingga historinya ini udah muncul. Nah, kita buka rumah sakit, kita tinggal import ya SQL yang tadi udah kita ekspor. Nah, ini udah tinggal kita tambahkan. Nah, udah tabel-tabelnya, prosedurnya udah terbuka semua, udah bisa dijalankan di Linux seperti itu. Sehingga mau di Windows mau di Linux kita harusnya udah bisa jalanin localhost-nya ini. Nah, di PHP admin-nya kita coba lagi refresh localhost, sudah simpan. Jadi demikian tutor. Nah, ini replikasinya sudah berhasil untuk di Ubuntu-nya. Server ID-nya juga sudah muncul, sehingga kita tinggal apa ya, mungkin ntar sambil melihat buku tunjuknya, kita rubah, kita masuk ke folder OPT-nya dulu, OPT-LAN, cd ke etc sudo nano my gnp password 123 dan ya jalan MySQL baik. Ntar server ID-nya sudah, replikasi slave-nya sudah. Ini kita rubah jadi 2 server ID, dengan kita ganti jadi ya ID-nya itu ya, yang di server ID-nya. Baik. Tutor. Kita coba jalankan application/nya ya. Sebentar menunggu application dp
run. Kita tunggu ya. Nah, sudah jalan. Kita cek database-nya. Sakit pasien sudah muncul untuk database-nya. Untuk tabel insert juga sudah bisa kita tambahkan. ID pasiennya Salsabila. Jenis kelaminnya PF perempuan. Baik. Nah, kita insert. Pasiennya Salsabila sudah muncul. Package. Ya, administrator transaksi obatnya sudah. Daftar dokter semua. Nah, Salsabila sudah bertambah ya. Bojong lokasinya kita bikin Bojong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.